Shalom, selamat pagi Tambi Bue Mina Mama, Umay Bapa Pahari Samandiai. Warta Jemaat hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam di tempat keluarga Bapak Aludohong dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting. Link ibadah akan di-share melalui WhatsApp Group atau melalui personal chat dan diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam ibadah tersebut. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Leverda, MSc Theo, liturgos oleh Bapak Barensius Purbapakpak, pembaca warta jemaat dan pembaca Alkitab oleh saya sendiri, Richard Ferry Nugraha, pemusik oleh Saudara Abi Tanggalong, song leader oleh Ibu Pastria, Pendeta Pastria maksud saya, dan Saudara Albertus Nihin. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Yang terakhir, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbarui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapak GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap tripanggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia. Terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujiannya baginya. Jemaat menyanyi PKJ nomor 105, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya
ya Tuhan tolonglah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 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 Nas pembimbing untuk kita pada hari ini yang berbunyi demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syukur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gereja-Mu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayai-Mu di dunia ini, yang teraniaya karena nama-Mu, yang terus memperbarui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon berkatilah kiranya semua kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya. Sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin, dan pemberi nafkah, mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus Kristus, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Jesus Kristus Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan,
Tuhan Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simpuni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri aku menang, Tuhan Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simpuni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri aku menang, Tuhan Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simpuni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri aku menang, Tuhan Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simpuni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri aku menang, Tuhan Yesus namanya. Haleluya, 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 haleluya.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita, sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Namun sebelumnya kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama-sama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan gereja Kalimantan Evangelis maupun dalam persekutuan oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi, terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19. Persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan, dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu, kami mengaku dengan segenap hati, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai. Juga sebagai orang tua secara khusus seorang bapa, kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan, bahwa kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala, sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman, serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan kami, dan ampunilah dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saya undang kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab kita untuk hari ini terdapat dalam kitab Ulangan, pasal 34, ayat 1 sampai dengan
ayat yang ke-12 dengan perikop kematian Musa. Saya akan bacakan sebagai berikut. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkannya kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia, dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan di dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian bersama dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah, Jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Putra mulia menyampaikan kurnia, oleh darah yang kudus dosa kita ditebus. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus.
Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saya ajak jemaat yang ada di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari ini kami boleh memperingati hari reformasi dan hari Bapak-Bapak GKE. Kami akan merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga firman ini boleh diteguhkan dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan dan kami semua menjadi alat di tangan Tuhan yang hidup. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Matius 22 ayat 34 sampai 46 itulah yang akan mendasari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan perikop hukum yang terutama dan perikop yang kedua hubungan antara Yesus dan Daud. Demikian bunyinya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Salam. Pada hari ini Minggu 25 Oktober 2020, Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Bapak-Bapak. Dan bersamaan dengan itu juga merayakan Hari Reformasi. Salah satu prinsip kepercayaan reformasi yang dianut dan digagas oleh Martin Luther adalah sola scriptura, dibenarkan hanya karena Alkitab. Akhirnya dalam banyak hal terdapat pengaruh yang positif, yaitu misalnya banyak orang membenarkan atau mendasarkan sesuatu yang ia lakukan atau ia cita-citakan berdasarkan rujukan ayat Alkitab. Tidak heran segala sesuatu baik dalam kehidupan bidang ekonomi, rumah tangga, kehidupan sosial, kehidupan bisnis, dan termasuk juga dalam kehidupan politik, di mana rujukannya selalu ayat Alkitab. Apabila Bapak Ibu misalnya pergi ke Kalimantan, ada banyak sarang walet dalam bentuk bangunan yang bertuliskan kutipan ayat-ayat Alkitab. Sesungguhnya sampai pada titik ini kita bisa berbangga, sebab reformasi telah membawa kita kembali kepada Alkitab. Di DKI Jakarta selama pandemi COVID-19 ini ada dua kelompok membaca Alkitab, yaitu kelompok di Jakarta ini dan di Bogor. Saya juga bersama dengan Ibu Pendeta Ina, bersama dengan penetua dan diakon masuk dalam kelompok itu.
Namun pada sisi yang lain, Alkitab adalah berisikan catatan, tulisan, perenungan, pergumulan orang-orang zamannya. Atau dengan kata lain, Alkitab bukan buku yang katakanlah diproduksi atau diterbitkan di surga lalu dijatuhkan ke dunia. Tetapi buku yang dalam penyusunannya melibatkan mulut manusia, tangan manusia, bahkan pengalaman manusiawi. Jadi isi Alkitab yaitu firman Allah yang dialami orang-orang dengan caranya masing-masing di zamannya dan dalam keterbatasan mereka. Oleh sebab itu, bila saja kita tidak memahami Alkitab dari tema dasarnya, maka bisa menjadi salah dan malahan sebuah jebakan yang keliru. Misalkan saja di dalam Perjanjian Lama ada perintah untuk membunuh. Ada teks itu. Ada perintah seakan-akan bisa beristri lebih dari satu. Juga ada. Misalnya tentang Raja Daud dan Raja Salomo yang banyak istri. Ada juga cerita tentang penipuan di sana. Misalnya dalam peristiwa Yakub menipu Esau dan seterusnya. Maka supaya kita bisa menangkap berita yang sesungguhnya dan sebenarnya dari Alkitab, kita harus mengetahui tema dasar atau hakikat inti dari Alkitab. Tema dasar itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan kelompok Farisi. Dan kelompok ini berulang kali ingin mencobai dia. Dan Yesus mengutip dari kitab Taurat, yaitu dari kitab Ulangan 6 ayat 5 yang berbunyi begini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ia juga mengutip dari kitab Imamat 19 ayat 34 yang berbunyi. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Dan Yesus merangkumnya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa tema dasar itu ada tertulis dalam kitab Taurat sendiri. Dan tema itu adalah kasih. Dan sekali lagi, Yesus tidak membuat sebuah rumusan baru. Tetapi sesungguhnya rumusan itu sendiri sudah ada dalam kitab Taurat. Hanya menjadi persoalannya, mengapa mereka tidak memahaminya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kekeliruan memahami tema dasar Alkitab pun pernah dengan amat dramatis terjadi dalam sejarah gereja pada abad-abad pertengahan. Yang dikenal dengan peristiwa Inkuisisi, yaitu pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap penyesat atau atas perintah gereja. Apakah pihak gereja tidak membaca Alkitab? Tidak begitu. Justru mereka membaca Alkitab, tetapi melenceng dari tema dasar, yaitu kasih. Oleh sebab itu, kasih itu harus terus-menerus menjadi teropong untuk memahami bagian manapun dalam Alkitab. Saya ingin mengutip pernyataan seorang teolog yang berujar begini. Dengan mengingat tema dasar ini, kita dapat memastikan bahwa kita telah keliru memahami Alkitab. Jika setelah membaca salah satu ayat lalu kita terdorong untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan kasih. Meskipun saudara hafal banyak isi Alkitab dan tekun membaca Alkitab, tetapi setelah itu saudara merasa terdorong misalnya untuk mengutuk orang lain, atau untuk menyombongkan diri, merendahkan orang lain, membuat keonaran dan lainnya, maka dapat dipastikan bahwa saudara tidak menangkap inti berita dari Alkitab yang saudara baca. Itu yang dikatakan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Oleh sebab itu tidak boleh hanya karena ingin mempertahankan kebenaran, hanya karena ingin mempertahankan kesucian dan kemurnian, lalu mengabaikan kasih di dalamnya. Sebab banyak sesungguhnya pertengkaran, keributan terjadi demi mempertahankan kebenaran dan kesucian itu. Saya ingin mencoba mengajak kita semua menyusuri atau mendialogkan pengalaman jemaat di Efesus yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Dalam Wahyu 2 ayat 2 berbunyi begini, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat." Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang terpuji karena mereka tekun mencari kebenaran. Jemaat di Efesus ini tidak pernah membiarkan kepalsuan terjadi di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka tidak segan-segan menguji orang-orang yang mengaku rasul. Dan untuk upaya mencari kebenaran serta mempertahankan kemurnian, mereka rela dan tahan menderita dan bersusah payah. Akan tetapi jemaat yang militan ini juga ternyata dicela dan seperti digambarkan dalam Wahyu 2 ayat 4-5 yang mengatakan demikian. "Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat." Dari teks itu berarti jemaat ini akan disingkirkan dari hadirat Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa jemaat yang militan mempertahankan kebenaran dan kesucian tetapi justru dianggap tidak benar? Jawabannya adalah karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Oleh karena Tuhan tidak mendapatkan lagi di tempat atau di jemaat itu, maka ketekunan mereka, segala kegigihan mereka dalam mencari kebenaran dan menjaga kemurnian menjadi tidak ada artinya lagi karena di jemaat itu telah meninggalkan kasih. Di sini menjadi jelas bahwa tidak ada kebenaran tanpa kasih. Seperti yang disuarakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pengetahuan yang paling tinggi, kesalehan yang menakjubkan, dan pengorbanan yang tak terkira tidak ada gunanya sedikit pun jika tidak disertai kasih. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali saya sampaikan bila hari ini kita merayakan Hari Bapak-Bapak GKI. Dalam banyak pengalaman, mari kita renungkan terutama pengalaman dalam kehidupan berkeluarga. Banyak sekali pertengkaran terjadi bahkan sampai pada titik perceraian. Banyak sekali disebabkan bukan karena satu pihak setia pada kebenaran dan di pihak lain menyepelekan kebenaran. Tidak. Biasanya kedua pihak justru sama-sama menganggap benar dan sama-sama mempertahankan kebenaran. Artinya kita berkaca dengan jemaat di Efesus yang saya sampaikan di atas, bahwa setiap usaha untuk menegakkan kebenaran dan menjaga kemurnian, selalu saja ada pencobaan untuk meninggalkan kasih. Semangat yang terlalu tinggi untuk menegakkan kebenaran dan menjaga kemurnian mudah sekali berubah menjadi kebencian dan nafsu untuk melenyapkan orang lain yang dianggap tidak benar dan dianggap tidak suci menurut pandangan kita. Itulah yang terjadi dengan pemahaman agama kaum Farisi yang mau diluruskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau merubah pemahaman dan perilaku mereka terhadap Allah dan perilaku mereka terhadap sesama. Sebab sebagai contoh, jika saja pemahaman dan perilaku kita sebagai seorang ayah keliru terhadap Allah, maka perilaku kita juga sebagai ayah juga keliru terhadap kehidupan keluarga kita. Sebab di dalam kasih yang menjadi orientasinya bukan sanksi, bukan pada hukuman, tetapi selalu tersedia pengampunan, tersedia
rekonsiliasi, tersedia dialog, tersedia kehidupan yang saling mendukung, menopang, dan memberdayakan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin menutup khotbah saya hari ini dengan memperlihatkan apa yang Yesus sendiri lakukan. Sebab kasih bukan sebuah rumusan kata-kata. Sesungguhnya kasih adalah sebuah tindakan dan cara hidup. Ketika Yesus sendiri mengalaminya pada pencobaan di Taman Getsemani, kita menyaksikan di mana keringatnya berubah seperti darah. Hal itu mau memperlihatkan betapa keras perjuangannya melawan kemarahan, melawan nafsu untuk melenyapkan lawan-lawannya yang telah menyakitinya. Dan ternyata hasilnya luar biasa, saudara-saudari. Ketika ia menunjukkan kasihnya dengan memulihkan telinga salah seorang penangkapnya yang dipotong telinganya oleh salah satu muridnya. Dan kesaksian itu tetap Yesus nyatakan bahkan ketika ia berada di kayu salib, di mana ia mendoakan lawan-lawannya, bahkan mengampuni mereka. Seperti yang ia katakan, ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jemaat Tuhan, mengapa jalan dan sikap itu ditempuh oleh Yesus? Karena ia begitu mengasihi Bapanya dan juga mengasihi kita manusia. Selamat merayakan Hari Reformasi, selamat merayakan Hari Bapak-Bapak GKE. Selalu sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Oh Tuhan, Allah yang baik di dalam Yesus Kristus, Firman-Mu mengajarkan kami pada hari ini untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri. Tuntun dan tolong kami untuk mampu melakukan semuanya itu dalam keberadaan kami, sebagai alat di tangan-Mu yang hidup. Hari ini kami merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak-Bapak GKE. Biarlah kami boleh merenung ulang keberadaan kami sebagai ayah dalam keluarga, untuk selalu mengajarkan diri sendiri dan membawa keluarga untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu GKI DKI Jakarta bersama jemaat lainnya dimanapun mereka berada. Kiranya roh hikmat dan akal budi menuntun kami sehingga kami dapat berakar dan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu yang hidup itu. Kami selalu berdoa untuk pekerjaan dan pelayanan yang ditekuni oleh warga jemaat-Mu. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan swasta lainnya, petani, nelayan. Biarlah semuanya itu ditekuni dengan baik. Jemaat-Mu yang mengabdikan diri dan dipercaya sebagai pejabat di negara ini dalam banyak tingkatan mereka masing-masing. Apakah mereka anggota DPR RI, anggota DPD RI, kejaksaan, kehakiman, pengadilan, dan lain-lain. Kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan atas pengabdian dan pelayanan mereka. Ada banyak dari jemaat Tuhan karena imbas dan perekonomian yang buruk melanda bangsa ini. Mereka yang diputuskan pekerjaan mereka, yang juga sedang mencari pekerjaan, mereka yang kesulitan ekonomi. Semua itu kami pertaruhkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan mereka dapat memenangkan semua tantangan itu dalam iman yang teguh terhadap-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kaum muda-Mu, biarlah mereka boleh bertumbuh dalam pengajaran yang benar akan Dikau ya Tuhan. Masa depan dan cita-cita harapan mereka dipertaruhkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bertumbuh bersama orang tua. Kiranya mereka mendapat pengajaran dan kasih sayang yang cukup dari orang tua maupun dari orang-orang dewasa di sekitar mereka ya Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang sakit baik di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, baik yang sakit fisik maupun psikis, kami mohon pertolongan Tuhan kiranya melawat dan menyembuhkan mereka. Jemaat-Mu yang sudah sepuh, yang mengalami kerapuhan secara fisik, juga kami pertaruhkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mereka tetap semangat dan tetap menjadi panutan kami semua dalam banyak hal.
kuatkan dan teguhkan pengharapan mereka dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami pertaruhkan semua dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menuntun dan menolong kami, serta setia mengajar kami untuk tekun berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Bagi jemaat boleh mengumpulkan secara mandiri ke jemaatnya masing-masing, atau yang ingin terlibat dalam pelayanan gereja GKI DKI Jakarta dapat menyerahkan atau mentransfer ke rekening BNI atas nama Jemaat GKI DKI Jakarta. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, Besarkanlah Kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita, dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih sudah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Salam sehat, salam kemanusiaan, selamat hari Minggu, sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.